Resolusi gencatan senjata yang digaungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa seakan tak bertaring. Eskalasi tempur antara Israel-Palestina semakin memanas, tergambar dari jatuhnya ribuan korban jiwa yang mayoritas adalah masyarakat sipil, wanita, serta anak-anak. Lalu pihak mana yang sebenarnya dapat meredakan konflik ini? Kita akan analisa bersama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional. Prof. Hikmah, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Nah, ya terima kasih sama-sama. Prof. Hikmah, saya ingin mulai dari pertanyaan sejuta umat. Mengapa resolusi gencatan senjata PBB seakan tidak memiliki dampak apapun untuk konflik yang sekarang sedang terjadi? Ya, yang pasti adalah dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba. Hukum rimba yang mengatakan bahwa siapa yang kuat dialah keluar sebagai pemenang. Boleh saja hampir 100 lebih negara yang meminta adanya jeda kemanusiaan. Namun dari 14 negara yang menolak, di dalamnya ada Israel dan Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa ketika berhadapan dengan Hamas, Israel pasti kuat. Dan kemudian ketika dunia berhadapan dengan Israel, di belakangnya ada Amerika Serikat dan Amerika Serikat kuat. Sehingga terlihat bahwa seolah-olah dunia tidak bisa melakukan apapun, tidak berkutik. Nah, ini yang saya katakan hukum rimba yang berlaku. Demikian. Baik, Prof. Hikmah, jika PBB tidak bisa memberikan dampak yang signifikan, lalu sekiranya pihak mana yang bisa memberikan pengaruh untuk meredam eskalasi konflik ini? Ada dua. Pertama adalah pemerintah Amerika Serikat. Ingat pada waktu Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan balasan ke Gaza, maka pada saat itu Perdana Menteri Netanyahu menelpon Presiden Joe Biden. Seolah-olah ingin mendapatkan dukungan dari Presiden Joe Biden. Bahkan pada saat itu juga dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas melakukan serangan mendadak ini merupakan suatu yang sama dengan Holocaust yang ada di Jerman. Nah, Amerika Serikat selama ini dia seolah-olah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel dengan mengatakan ini merupakan hak bela diri dari Israel. Hanya Amerika Serikat yang mengatakan bahwa untuk diperhatikan masalah hukum humaniter internasional dan kemudian juga tidak mengakuisisi wilayah yang telah ditinggalkan oleh rakyat di Gaza, rakyat Palestina. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat yang mampu untuk meminta Israel untuk mengakhiri serangan tersebut. Jadi, kendali ada di tangan Amerika Serikat. Yang kedua adalah tentu rakyat Israel. Sekarang ini sudah ada gerakan dari rakyat Israel yang meminta agar Perdana Menteri Netanyahu turun dari kursi Perdana Menterinya. Nah, ini tentu belum banyak. Kalau misalnya nanti sudah banyak, ya memang bisa dilakukan hal tersebut di mana pergantian pimpinan kita berharap bahwa akan terjadinya pergantian kebijakan, yaitu kebijakan untuk tidak melakukan serangan ke Gaza. Nah, oleh karena itu, dunia melakukan demonstrasi, lalu kemudian mungkin masyarakat, terutama dari Indonesia, memviralkan kondisi di Palestina. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk membuka mata rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat, sehingga rakyat ini mereka bisa menekan pemerintahnya supaya melakukan suatu tindakan untuk menghentikan serangan. Jadi Amerika Serikat rakyatnya bisa meminta kepada Presiden Joe Biden untuk menyampaikan kepada Israel untuk menghentikan serangan yang sudah tidak proporsional, sudah biadab dan sudah mengarah kepada genosida. Nah, Baik. sementara kepada rakyat Israel juga bisa dilakukan hal yang sama. Baik, Prof, tadi Anda mengatakan salah satu yang berperan paling penting dalam konflik ini adalah Amerika. Tapi apakah mungkin Amerika Serikat yang notabene selama ini selalu mendukung Israel, bahkan kemarin sempat mengirim pasukan senjata untuk Israel, tiba-tiba saja menyerukan gencatan senjata. Apakah mungkin hal itu terjadi? Ya, pertama adalah pasukan yang dikirim, kapal induk dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menghadapi Iran kalau misalnya Iran akan
membantu para pejuang Hamas, karena tentu Iran bisa saja berhadapan-hadapan dengan Israel, dan kalau Israel berhadapan dengan Iran, mungkin mereka akan lebih kalah lah, kira-kira seperti Mhm. itu. Oleh karena itu Amerika Serikat akan hadir di sana. Nah, menurut saya sebenarnya bisa ya, Presiden Joe Biden sebenarnya dari Partai Demokrat yang mengedepankan masalah hak asasi manusia, yang mengedepankan mengenai masalah anak dan wanita, dan tidak agresif dalam melakukan perang, bukan dari Partai Republik, harusnya bisa. Nah, cuman kita tidak tahu kenapa Presiden Joe Biden itu tidak melakukannya. Apakah karena ada lobby-lobby Yahudi di belakang Presiden Joe Biden, di mana kita tahu bahwa keturunan Yahudi di Amerika Serikat memang minoritas, tetapi mereka memegang ekonomi Amerika Serikat, sehingga tidak ada presiden Mhm. yang berani berhadapan-hadapan dengan lobby Yahudi ini. Dan lobby Yahudi tentu akan membela kepentingan dari Israel. Baik, jadi memang kalau kita lihat dari Amerika sendiri belum ada tanda-tanda untuk mengajukan gencatan senjata seperti itu. Kemudian Prof. Hikmah, saya ingin pendapat dari Anda. Ini kan konfliknya terus bereskalasi tinggi. Banyak ribuan nyawa tidak bersalah yang harus melayang. Kira-kira kalau tidak ada seruan kedamaian di dalam konflik ini, sebenarnya bisa separah apa konflik ini bergulir ke depannya? Jadi pertama ya, yang kita perlu pahami adalah kita tidak dalam posisi Mhm. berpihak kepada Hamas, pejuang Hamas, ataupun berpihak, apalagi berpihak pada Israel. Mhm. Yang keberpihakan kita itu harusnya kepada kemanusiaan, Ya. ya, rakyat sipil yang menjadi korban, yang katakanlah tidak taken untuk mati ya karena perang ini. Jadi itu keberpihakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita bicara apa namanya, kapan serangan ini akan berakhir, ya tentunya serangan ini akan berakhir kalau dari pihak Israel mampu menangkap petinggi-petinggi dari Hamas. Karena bagi mereka inilah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap serangan mendadak kemarin itu. Yang kedua adalah kalau Amerika Serikat meminta kepada Israel untuk menghentikan serangan. Yang ketiga adalah kalau eh, masyarakat internasional mulai involve, mulai campur tangan di dalam perang ini. Nah, ini yang kita tidak harapkan, karena ini berarti perang dunia ketiga sudah diambang pintu. Kita tahu kemarin Iran sudah latihan perang. Ya, Rusia rakyatnya sudah meminta supaya pemerintah Rusia ikut turun. Ya, demikian juga dengan Cina. Ini kalau tidak hati-hati, tidak di-manage, maka ini perang ini akan meluas dan ini akan membahayakan dunia. Dan yang terakhir yang saya berharap bahwa pemerintahan Netanyahu bisa diturunkan oleh rakyatnya dan kemudian diganti pemimpinnya, untuk kemudian pemimpin ini akan menghentikan serangan yang dilakukan saat sekarang ini. Seberapa berbahayanya, Prof, ini bisa mempengaruhi dunia? Apakah bisa ada eskalasi konflik yang lebih tinggi lagi ke depannya menurut Anda? Menurut saya bisa sekali. Kalau ini dibiarkan dan diteruskan seperti ini, membuat kemarahan dari sejumlah negara. Sekarang ini kita tahu Iran sudah sangat marah, Turki juga sudah sangat marah, lalu kemudian Hezbollah yang ada di Lebanon juga sudah sangat marah, Suriah juga seperti itu, karena mereka marah itu mungkin ada sebagian yang ingin berada di belakang Hamas. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, Indonesia kita juga sangat marah, Mhm. rakyat kita sangat marah. Bapak Presiden juga sangat marah, tapi keberpihakan kita sekali lagi adalah untuk kemanusiaan, mereka-mereka yang tidak berdosa. Karena kalau konflik ini terus dilanjutkan, maka akan banyak lagi jumlah rakyat tidak berdosa yang akan menjadi korban. Tidak hanya di Gaza mungkin, kalau perang ini sudah bereskalasi besar, ya tentu di mungkin Israel juga, mungkin juga di Iran dan seterusnya begitu. Baik, Prof. Hikmah, saya ingin ke pertanyaan terakhir. Kemarin ada salah satu menteri dari Israel yang menyatakan membuka opsi menurunkan atau menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Tetapi akhirnya Netanyahu bertindak tegas untuk segera memberhentikan menteri tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Apakah sebenarnya memang ada opsi untuk menjatuhkan bom nuklir dari Israel ke jalur Gaza? Karena kan kalau kita berpikir lebih jauh, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya, Prof. Ya, opsi itu ada. Karena apa? Ingat ya, Amerika Serikat ketika diserang secara mendadak oleh Jepang di Pearl Harbor, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat?
Mereka menjatuhkan bom Ya, atom di Hiroshima dan Nagasaki. ya. Jadi mungkin si menteri ini berpikiran sama. Seolah-olah dendamnya dia, marahnya dia, ingin menghabisi rakyat yang ada di Gaza dengan senjata nuklir. Tapi kalau sampai ada senjata nuklir yang berbicara, bukannya tidak mungkin negara-negara lain akan ikut juga di situ. Dan kalau senjata nuklir sudah berbicara, ya umat manusia bisa selesai. Sudah tidak ada harapan lagi. Nah, oleh karena itu, menurut saya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, walaupun serangan ini harusnya dihentikan, untuk mencopot, memberhentikan si menteri itu sudah tepat gitu ya. Mhm. Tidak boleh misalnya melakukan pembalasan yang tidak proporsional ya. Jadi harus dilakukan secara proporsional dan harus mematuhi hukum humaniter internasional. Itu yang seharusnya dilakukan, tapi ya seperti saya katakan hukum rimba Mhm. ya, hukum rimba siapa yang kuat dialah yang menang gitu. Baik, saya mengutip pernyataan dari Prof. Hikmah untuk selalu berpihak kepada kemanusiaan dan pastinya perdamaian harus segera digaungkan. Terima kasih atas analisa dari Anda, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Selamat malam, terima kasih.